Halo teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI. Ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Oke, selamat pagi semuanya teman-teman. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu pujian Christ is Enough. There's
Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau boleh menyertai kami di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang boleh Kau berikan kepada kami. Biarlah seperti pujian ini, Kristus cukup bagi kami. Biarlah setiap kami boleh hidup di dalam kasih dan anugerah daripada-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, biarlah setiap kami boleh mengarahkan hati pikiran kami hanya tertuju kepada Engkau saja. Biarlah setiap pujian yang kami pujikan, setiap firman yang boleh kami dengar, itu boleh untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ibadah pada pagi hari ini kami mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menciptakan langit bumi. Kiranya turun atas kami sekalian anugerah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, mari kita angkat satu pujian untuk menyatakan rasa syukur kita pada hari ini atas Tuhan yang selalu memberikan kita berkatnya dan menginginkan kita selalu. Kita angkat pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Temanya yang berjudulkan tentang kesabaran, patience gitu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian yang untuk mengingatkan kita bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi hidup kita yang akan selalu menerangi jalan kita dimanapun saja ataupun kapanpun saja. Mari kita angkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku.
Mari teman-teman kita berdoa. Seperti pujian ini Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menerangi setiap hati kami. Ajarlah kami untuk boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Ya, hari ini kita akan belajar salah satu buah roh lagi, teman-teman masih ingat tentang kasih. Belajar tentang kesabaran. Secara khusus kita akan belajar kesesakan. Allah ingin kita belajar untuk sabar di dalam kesesakan. Nah, bagaimana kita dapat belajar dalam kesesakan? Mari kita belajar dari kisah Rasul Paulus. Teman-teman, saat Paulus memberitakan Injil ke Asia Kecil, Paulus banyak sekali mengalami penderitaan. Di dalam penderitaan itu di dalam pemberitaan Injil itu dia dipenjara dan mungkin dia mengalami siksaan. Nah, teman-teman, akan tetapi Paulus tetap sabar menanggung penderitaannya. Bahkan sekalipun dia mengalami hal sulit, dia tetap mengingat orang-orang yang pernah dia layani. Nah, dia tuh mengirimkan surat-surat kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil ketika dia di dalam penjara. Dia menuliskan surat Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Kolose, dan Tesalonika. Dan Paulus juga tidak lupa dengan beberapa rekan pelayanannya seperti Timotius dan Titus. Nah, teman-teman, setiap surat yang Paulus tuliskan, ia selalu berkata kepada mereka semua untuk tetap setia pada kebenaran firman Tuhan. Paulus tidak hanya sekedar menasihati mereka untuk setia, namun Paulus juga memberikan teladan iman bagi mereka. Mohon maaf, saya izin buka masker ya. Nah, teman-teman, apa sih yang buat Paulus itu sabar untuk menanggung penderitaannya? Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 7 dan ayat 8 sampai 10. Pertama-tama kita akan perhatikan di ayat 1 sampai 7. Ayat 3 sampai 7 terlebih dahulu. Poin pertama yang kita dapat belajar dari Paulus adalah Paulus berfokus hanya kepada Allah yang memberikan penghiburan dan bukan pada masalah. Paulus berfokus kepada Allah yang memberi penghiburan dan bukan pada masalah. Mari kita perhatikan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 7. Saya akan membacakannya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi hibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh ketekunan dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Nah, teman-teman, sebelum kita lebih lanjut belajar dalam firman Tuhan, pasti kita udah nggak asing lagi dengan kata healing. Nah, kata healing ini tuh biasanya kita jumpai di dalam
postingan media sosial ya. Healing itu biasa kita artikan mungkin ya saat ini healing dengan jalan-jalan, dengan staycation mungkin, pergi ke suatu tempat yang kita senangi. Atau healing ini tuh biasanya kita artikan digunakan untuk kita mencari penghiburan diri. Nah biasanya nih kita mencari penghiburan diri melalui apa? Ketika kita capek, jenuh. Biasanya apa yang kita lakukan? Biasa nonton. Biasa untuk cewek-cewek biasa kita nonton drakor, nonton YouTube. Juga mungkin kita mencari penghiburan dari game atau baca buku dan lain sebagainya. Kita mencari penghiburan diri. Nah, apa sih tujuan dari healing itu? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah mencari penghiburan diri. Karena kita terlalu suntuk, capek, dan kita ingin menghibur diri kita. Akan tetapi teman-teman, healing ini yang katanya dapat menghibur kita itu sesungguhnya hanya bersifat sementara. Sekalipun mungkin kita udah jalan-jalan liburan, masalah hidup kita itu tetap aja ada datang. Sekalipun mungkin kita sudah coba refreshing, melupakan masalah kita, tetapi beban yang kita pikul masih aja ada datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, berbeda dengan Rasul Paulus. Dia tidak mencari penghiburan di dalam. Saat dia di penjara, dia bisa aja tuh mungkin meminta bantuan dari jemaat-jemaat yang pernah dia layani. Dia bisa saja meminta penghiburan dari mereka, misalnya bisa saja meminta kirimin makanan atau minta kirimin sesuatu untuk menghibur dia. Enggak teman-teman, Paulus tidak meminta hal-hal demikian, tetapi Paulus sudah merasa terhibur karena Allah sendiri. Teman-teman, bagaimana Paulus mendapatkan penghiburan ini? Penghiburan yang Paulus dapatkan adalah karena dia berfokus hanya kepada Allah saja. Dia tidak berfokus kepada kesulitan yang dia hadapi, dia tidak berfokus kepada masalah yang dia hadapi, kesakitan yang dia hadapi, tetapi dia hanya berfokus kepada Allah saja. Inilah teman-teman yang dapat kita lakukan ketika masalah hidup datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat sabar di dalam kehidupan kita, janganlah fokus pada masalahnya, tetapi fokuslah kepada Tuhan yang memberi penghiburan itu. Janganlah fokus pada masalahnya, tetapi fokuslah pada Tuhan yang memberikan penghiburan itu. Sehingga kita pun dapat sabar di dalam kesesakan. Kita pun dapat sabar memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Nah teman-teman, saya ingin menceritakan tentang seorang anak sekitar berusia 4 tahun. Dan dia tuh memiliki masalah pendengaran. Dia agak sedikit tuli, agak sulit untuk mendengar. Suatu hari sepulang dari sekolah, anak itu membawa secari kertas. Membawa secari kertas kepada ibunya. Dan ibunya pun lalu membaca secari kertas itu dari gurunya. Ternyata di dalam kertas itu dituliskan seperti demikian. Tommy anak ibu sangat bodoh. Kami meminta ibu mengeluarkannya dari sekolah. Nah teman-teman bayangkan perasaan ibu itu. Dia begitu kecewa melihat kertas itu. Dan dia merasa begitu tertekan dan frustasi. Tetapi kemudian dia memutuskan untuk tidak fokus pada kelemahan yang dimiliki oleh anaknya, tetapi pada potensi yang dimiliki oleh anaknya itu. Sang ibu pun bertekad demikian. Anak saya, Tommy, bukan anak yang bodoh. Saya sendiri yang akan mendidik dan mengajarnya. Nah, ibu ini pun akhirnya fokus pada potensi anak ini. Ibu ini pun berjuang keras untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Tommy. Dengan sabar, dia mendidik dan mengajar anaknya. Hingga akhirnya Tommy kecil ini pun menjadi seorang yang sukses. Dia menjadi seorang Thomas Alva Edison. Mungkin teman-teman tahu dia adalah salah satu penemu terbesar di dunia dengan 1.903 hak paten penemuan atas namanya. Nah teman-teman, dia hanya bersekolah sekitar 3 bulan saja waktu dia umur 4 tahun. Dan secara fisik dia nggak sempurna, dia tuli. Namun itu semua bukan penghalang untuk dia terus maju. Ini semua berawal dari seorang ibu yang membuat pilihan yang tepat.
Dia tidak fokus pada masalah yang dimiliki oleh anak itu, tetapi dia fokus pada potensi yang dimiliki oleh anaknya. Kemudian muncullah harapan dan membuatnya tetap tekun dan sabar untuk berjuang mendidik anaknya. Teman-teman, dari pengalaman ibu ini kita belajar pentingnya menentukan fokus hidup kita ketika kita menghadapi pergumulan. Jika fokus pada potensi manusia saja bisa menggerakkan seorang ibu untuk tetap sabar, berjuang, dan tidak menyerah pada keadaan, terlebih lagi kita yang memiliki Allah sebagai fokus hidup kita. Dialah pengharapan sejati, dan di dalam Dia ada pemulihan yang pasti. Teman-teman, ketika kita fokus pada Allah, saat kita menghadapi masalah, kita akan dibawanya untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya, bukan dari sudut pandang kita. Kita akan melihat dari sudut pandangnya yang penuh kasih, kebaikan, kuasa, penyertaan, damai, dan segala sesuatu yang kita perlukan untuk bertahan dalam berbagai pergumulan. Inilah yang seharusnya menggerakkan kita, teman-teman, untuk tetap bertekun dengan sabar dalam doa-doa kita. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang berat. Mungkin kita berdoa dan sekian lama menanti jawaban kita tidak terjawab. Tapi teman-teman, janganlah menyerah. Tuhan ingin kita bertekun di dalam doa-doa kita. Tuhan ingin kita sabar di dalam kesesakan kita. Dan Tuhan ingin kita menyadari bahwa penghiburan dan kekuatan hanya daripada Tuhan kita. Lalu hal yang kedua yang kita pelajari adalah dari Paulus. Paulus tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Paulus tidak mengandalkan dirinya sendiri, tetapi dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Teman-teman, mari kita perhatikan perikop yang tadi saya tunjukkan, khususnya di ayat 8 sampai 10. Dikatakan di sana, sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil. Beban yang ditanggungan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Teman-teman perhatikan, Paulus mengatakan bahwa beban yang ditanggungnya itu begitu besar dan begitu berat. Saking beratnya dia merasakan bahwa dia sudah dijatuhi hukuman mati. Teman-teman bayangkan bagaimana beratnya hidup Paulus di dalam penjara itu. Kita aja ya, selama 2 tahun pandemi ini yang di rumah aja, begitu bosen. Pasti mungkin ada yang merasa tertekan di rumah aja. Padahal kita mempunyai segala fasilitas yang tercukupi. Berbeda dengan Paulus. Bayangkan di penjara, di ruangan yang kecil, yang tidak memiliki apapun. Pasti dia merasa begitu frustasi. Ditambah lagi, mungkin saja dia mengalami hinaan dan siksaan dari pemerintahan Romawi. Tetapi teman-teman, yang buat dia bertahan adalah karena dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Teman-teman perhatikan, ketika seseorang telah fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah, maka dia hanya mengandalkan Tuhan saja. Dia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Paulus mengatakan justru masalah ini terjadi supaya dia tidak menaruh kepercayaan pada dirinya sendiri, melainkan hanya kepada Tuhan saja. Teman-teman, kesabaran yang Paulus miliki karena dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Dia tahu betul secara manusiawi dia terbatas, dia penuh kelemahan, dan dia tidak berdaya. Karena itu, dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya, tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Seperti yang dia katakan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9-10 dikatakan. Kata Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karunia Tuhan bagiku, sebab justru dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku,
supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dan terakhir dia katakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Alasan Paulus dapat sabar dalam kesesakannya adalah karena dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dia merasakan sendiri bahwa di dalam kelemahannya kuasa Allah begitu sempurna. Di dalam kelemahannya kuasa Allah bekerja. Teman-teman, Paulus dapat sabar dalam kesesakannya sekali lagi karena dia mengandalkan Tuhan. Nah, teman-teman, bagi Paulus penderitaan yang dia alami sesungguhnya tidak sebanding dengan apa yang sudah Allah berikan baginya. Kita tahu bagaimana sebelumnya Paulus adalah seorang pembunuh. Dia membunuh orang-orang yang percaya. Dia sangat membenci Yesus, tetapi kesabaran Allah memanggil dia, mengampuni segala dosa-dosanya, dan memilih dia untuk menjadi hambanya. Sungguhnya teman-teman, pengorbanan Paulus tidak sebanding dengan apa yang Allah sudah berikan baginya, yaitu keselamatan dari Yesus Kristus. Yesus pun dengan sabar menanggung segala penderitaan yang tidak seharusnya dia tanggung. Yesus dengan sabar memikul salib hingga akhirnya dia memberikan hidupnya untuk menggenapi rencana Allah, yaitu dengan memberikan keselamatan bagi umat manusia. Karena kesabaran Allah lah Paulus memperoleh keselamatan dan kekuatan. Karena kesabarannya kita pun memperoleh keselamatan dan kekuatan daripadanya. Karena itu teman-teman, pandanglah pada salib Kristus. Penderitaan yang kita alami sesungguhnya tidak sebanding dengan apa yang sudah Yesus berikan bagi kita. Nah teman-teman, terkadang Tuhan mengizinkan masalah kehidupan terjadi di dalam kehidupan kita untuk mengajarkan kita semakin dekat dengan Dia. Untuk mengajarkan kita bahwa kita membutuhkan Dia. Untuk mengajarkan kita bahwa kita ini memang lemah. Kita ini membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu teman-teman, mari kita terus memandang hanya kepada Kristus. Fokuslah hanya kepada Tuhan saja. Jangan fokus kepada masalah kita. Dan janganlah kita mengandalkan diri kita sendiri karena kita ini lemah. Tapi kita andalkanlah Tuhan. Karena dari Dialah kita boleh mendapatkan kekuatan. Dia yang akan memampukan dan juga yang akan menopang setiap kita. Mari teman-teman kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran-Mu yang begitu hebat, begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, secara manusiawi kami terbatas, kami lemah dan tidak berdaya. Karena itu kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh memiliki fokus hidup hanya kepada Engkau saja. Masalah yang kami hadapi mungkin begitu besar, tapi kami percaya kami mempunyai Allah yang jauh lebih besar daripada masalah-masalah kami. Tolonglah kami juga Tuhan untuk boleh mengandalkan Engkau setiap waktu dalam kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kami, biarlah firman-Mu ini tidak hanya kami dengar, tapi boleh kami renungkan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Dan setiap doa kami, hanya dalam-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian. Oke. Terima kasih kepada Saudari Agnes untuk membawa firman Tuhannya. Setelah ini kita ke pengumuman. Untuk pengumumannya sendiri, untuk persembahan bisa lewat scan QR code. Ya, ada di situ di layar, bisa lihat. Kalau teman-teman mau memberikan persembahan, silakan.
Yang selanjutnya minggu depan itu kita kebaktiannya hybrid juga, tapi disarankan teman-teman bisa datang ke sini karena lebih baik gitu. Untuk selanjutnya ada retreat Gema di akhir bulan ini tanggal 30 sampai 31, harap teman-teman bisa join ya. Terus ini ada videonya sebentar. Oke, halo selamat siang semuanya teman-teman. Oh, lemas banget. Kenapa nih? Kenapa ya? Kenapa? Apakah lagi punya masalah mungkin? Apakah lagi punya ketakutan mungkin dengan pertemanannya mungkin? Atau mungkin punya ketakutan dengan misalnya masa depannya mungkin? Ingin sekolah di mana? Ingin kuliah di mana? Dan lain sebagainya. Dan atau mungkin kalian punya ketakutan-ketakutan lainnya. Nah, jadi teman-teman jangan khawatir ya. Jadi tanggal 30 sampai 31 Juli nanti akan datang, nanti Gema akan mengadakan retret. Yeay, akhirnya setelah sekian lama. Berapa lama ya? 10 tahun. 2 tahun. Ya, setelah 2 tahun lamanya kita tidak mengadakan retret dan akhirnya kita mengadakan retret lagi. Ya, untuk yang kali ini retretnya, nah seperti yang dapat kalian lihat di poster ini, retretnya nanti akan ada di tanggal 30 sampai 31 Juli seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ko VC. Ya, kemudian nanti informasi selanjutnya adalah untuk teman-teman nanti akan jika ikut ya, nanti akan bertempat di Wisma Pangestu. Oke, boleh mundur lagi? Iya, boleh. Ya, jadi teman-teman nanti jika ingin mendaftar, nanti teman-teman bisa langsung scan QR code-nya aja yang ada di posternya. Atau mungkin jika teman-teman juga masih punya pertanyaan, masih bingung misalnya tentang retret yang nanti akan kita adakan, nanti teman-teman jangan takut, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak person yang ada di posternya. Itu bisa hubungi lewat nomor, ya, yang tertera, nggak kelihatan. Oke. Ya, kemudian untuk price list-nya sendiri untuk teman-teman yang masih bersekolah, yaitu untuk rentan umurnya mungkin SMP dan SMA, nanti teman-teman cukup membayar Rp50.000 saja untuk pendaftarannya. Kemudian untuk teman-teman yang kuliah, ya, nanti teman-teman hanya perlu membayarkan Rp100.000 saja untuk pendaftarannya. Dan untuk teman-teman yang kerja, ya, nanti teman-teman diharapkan dapat membayar Rp150.000 untuk bisa mengikuti kegiatan retret yang pastinya seru kali ini. Nah, tapi kira-kira gimana ya kalau misalnya mau ikut tapi nggak ada uang? Kira-kira bisa nggak ya ikut? Jawabannya masih bisa. Ya, jika kalian punya masalah tentang keuangan seperti itu, ya nanti kalian teman-teman tinggal kontak aja teman-teman yang ada di kontak person di sana di posternya. Nanti kita akan coba cari cara untuk bantu kalian agar nanti bisa mengikuti dan memeriahkan acara retret Gema yang tahun ini. Ya, jadi kira-kira coba siapa aja yang daftar? Wih, udah banyak yang daftar nih. Ayo teman-teman, karena udah banyak yang daftar dan tempatnya kuotanya terbatas. Nah, jadi teman-teman silahkan cepat-cepat daftar. Ya, untuk pembayaran nanti dapat dilakukan setelahnya. Hanya perlu mendaftar terlebih dahulu sebelum kuotanya kehabisan. Oke, teman-teman, jadi sekian pengumuman untuk retretnya. Nanti jika teman-teman ingin tanya lebih lanjut bisa ke gua, ke kontak personnya, atau mungkin ke Richard, atau mungkin pengurus-pengurus lainnya. Ya, oke. Oke, jadi sampai di sini saja teman-teman ibadah kita di hari Minggu ini. Terima kasih atas kedatangannya dan juga selamat hari Minggu. Dah.
Selamat hari Minggu semuanya, sudah boleh keluar loh. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin langsung daftar, ya bayar tunai, nanti teman-teman pengurus Gema di depan ada jaga stand, jadi bisa langsung daftar untuk retret Gemanya, ya. Oke teman-teman, selamat hari Minggu dan sampai berjumpa lagi di minggu depan. Dadah.